Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmudah, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika angkatan 2024, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri ruang yang diampu oleh Bapak Dr. Fuad, Magister Pendidikan. Karena mata kuliah ini berkaitan dengan geometri ruang, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan bangun ruang kubus. Kubus bukan hanya bangun ruang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar dalam memahami visualisasi dan proyeksi ruang. Pada video ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah melukis kubus secara sistematis dan sesuai dengan kaidah geometri. Selain itu, melalui video ini kita juga dapat mengetahui bahwa kemampuan melukis kubus sangat penting dalam geometri ruang karena membantu kita memahami bentuk, ukuran, dan posisi suatu bangun ruang. Baik, untuk itu langsung saja berikut adalah soal melukis kubus yang akan kita bahas. Baik, di sini soal yang akan dibahas adalah lukislah kubus ABCDEFGH di mana FGDA frontal. Panjang rusuknya 6 akar 2 ditambah 2 per akar 3 cm. Dengan sudut simpang 65 derajat dan perbandingan proyeksi 5:7. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat garis sepanjang 2 cm. Kemudian kita membuat atau mencari garis sepanjang akar 3. Caranya dengan metode segitiga. Jadi kita ambil ukuran 1 cm secara horizontal dan secara vertikal pada garis bantu. Nah, setelah kita menentukan 1 cm, kita tarik 1 cm secara vertikal tersebut secara vertikal dengan tegak lurus. Nah, untuk patokan tegak lurusnya kita pakai lingkaran. Metode lingkaran. Setelah didapat tegak lurus, maka kemudian kita tarik garis merah dari ukuran 1 cm 1 cm secara horizontal dan vertikal tadi sehingga garis merah tersebut adalah akar 2. Nah, selanjutnya kita mencari akar 3 dengan cara mengukur jangka sejauh akar 2, kemudian pangkal jangka kita taruh di titik awal tadi, kemudian kita buat busur baru di garis bantu. Nah, batas busur tadi itu kita tarik ke atas secara vertikal ke 1 cm sehingga ditemukan akar 3, garis ukuran akar 3. Untuk selanjutnya kita membuat atau mencari garis 6 akar 2 cm. Nah, kita siapkan ukuran 6 cm secara horizontal. Kemudian kita bentuk dulu garis tegak lurus ke atas. Kemudian garis tegak lurus tadi diukur sejauh 6 cm. Jadi secara horizontal dan vertikal ukuran garisnya 6 cm. Nah, dari ujung masing-masing ujung secara horizontal dan vertikal tadi itu kita tarik garis lurus sehingga garis tersebut memiliki panjang 6 akar 2 cm. Nah, yang selanjutnya yakni kita mencari garis dengan panjang 6 akar 2 ditambah 2 per akar 3. Caranya yaitu pertama kita membuat garis bantu terlebih dahulu secara horizontal.
Kemudian kita copy ukuran 6 akar 2 yang sudah kita buat ke garis bantu ini. Kemudian kita juga copy ukuran 2 di garis bantu ini dengan titik jangkanya itu ditaruh di batas akhir 6 akar 2. Kemudian kita copy juga akar 3, tapi akar 3 ini ditaruh di paling awal, pada titik awal. Kita namai akar 3 cm, 6 akar 2 cm, dan 2 cm. Kemudian pada akar 3 cm kita akan buat garis tegak lurus, dan 2 cm juga kita akan buat garis tegak lurus, sehingga kita persiapkan acuan patokan tegak lurusnya, yakni lingkaran. Oke, setelah ditemukan tegak lurusnya, kemudian kita ukur sejauh 1 cm pada akar 3 cm secara vertikal. Kita tandai dengan busur, kemudian ini kita tandai dulu titik awal. Nah, kemudian kita tarik garis lurus mulai dari titik awal. Busur 1 cm secara vertikal itu ditarik lurus hingga ke garis vertikal yang di 2 cm. Nah, untuk garis secara vertikal pada 2 cm atau X itu adalah ukuran 6 akar 2 ditambah 2 per akar 3 cm. Jadi itulah garisnya. Sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari 6 akar 2 ditambah 2 per akar 3 akar 2 cm. Jadi kita persiapkan garis bantu, kemudian kita copy ukuran 6 akar 2 ditambah 2 per akar 3 dari hasil sebelumnya secara horizontal dan secara vertikal. Kemudian kita buat patokan tegak lurus dengan lingkaran lagi. Setelah itu sama seperti yang mencari 6 akar 2 tadi, jadi kita langsung tarik garis dari ujung masing-masing garis. Nah, sehingga ini membentuk garis 6 akar 2 ditambah 2 per akar 3 akar 2 cm. Kita namai dulu X sama dengan 6 akar 2 plus 2 per akar 3 akar 2 cm. Oke, setelah kita membuat garis-garis yang diperlukan nanti, saatnya kita membuat atau melukis kubusnya. Jadi kita buat garis bantu sudah, kemudian kita copy ukuran 6 akar 2 plus 2 per akar 3, dan kita titiki busur tadi itu dengan huruf F. Nah, setelah itu kita buat garis tegak lurus di titik awal dengan metode lingkaran.
Oke, setelah terbentuk garis tegak lurus, kita tandai titik tersebut dengan G. Nah, setelah itu kita akan membuat sudut 35 derajat. Karena nanti sudut simpang kita adalah 65 derajat, caranya kita adalah membuat sudut 35 derajat ditambah 30 derajat. Jadi untuk yang pertama ini kita membuat sudut 35 derajat dulu. Caranya kita membuat 3 sudut 1 cm secara horizontal ke kanan. Kemudian kita ukur jangka ke busur yang terakhir ketiga, kita tarik ke atas busur baru, kemudian kita taruh jangka di busur kedua, tarik garis perpotongan di busur atas, kemudian kita tarik garis lurus dari titik awal ke perpotongan busur. Nah, ini itu membentuk sudut 70 derajat. Jadi 70 derajat ini kita bagi menjadi 2 sehingga menghasilkan 35 derajat nantinya. Kita buat dulu busur yang dibutuhkan. Kita atur jaraknya. Nah, kemudian kita tarik garis pada perpotongan busur yang kedua ini. Nah, inilah sudut 35 derajat. Kemudian kita selanjutnya membuat sudut 60 derajat. Kita tarik garis lurus. Untuk selanjutnya kita bagi 60 derajat ini menjadi 2 sehingga hasilnya adalah 30 derajat. Oke, dari perpotongan busur berwarna biru itu kita tarik garis lurus. Nah, inilah sudut 65 derajat. Hasil dari 35 derajat ditambah dengan 30 derajat. Oke, selanjutnya kita membuat garis proyeksi. Garis proyeksi ini berlawanan dengan sudut simpang. Di sini kita buat jarak busur 1 cm. Kita buat busurnya itu sebanyak 7 kali karena perbandingan proyeksi kita adalah 5:7. Kemudian pada busur terakhir, busur ke-7, kita tarik garis ke titik F. Nah, untuk selanjutnya kita buat busur yang berlawanan arah dari yang awal dengan ukuran kurang dari 1 cm. Sama sebanyak 7 kali. Kemudian kita beri perpotongan busur dengan ukuran seperti pada gambar.
Oke, jadi karena proyeksi kita 5:7, maka kita ambil busur kelima. Ditarik lurus melewati perpotongan busur sampai ke garis bantu. Setelah itu, kita atur jangka dengan lebar sejauh panjang proyeksi tadi yang sudah kita temukan. Kemudian kita juga copy ke sudut simpang yang sudah ditemukan tadi. Kemudian kita tandai dengan titik H. Selanjutnya kita mengcopy ukuran 6 akar 2 plus 2 per akar 3 akar 2 cm itu di titik G. Pada garis tegak lurus G, titik G sudah dibatasi, kemudian kita tarik dari busur barusan itu ke titik H, sehingga kita namai titik perbatasan busur tadi itu dengan D. Kita ukur G ke H, kita copy dengan meletakkan jangka pada titik D. Kita copy dengan arah ke bawah. Kemudian kita copy DH sama, kita mulai dari jangka dari titik G. Oke, sehingga ada busur yang berpotongan. Kemudian kita tarik garis lurus masing-masing dari titik D ke perpotongan busur baru, kemudian titik G ke perpotongan busur yang baru. Untuk selanjutnya kita mengukur GD, itu di copy mulai dari titik F, jangka ada pada titik F. Tapi sebelum itu kita buat patokan garis tegak lurus dengan menggunakan lingkaran terlebih dahulu. Oke, bisa kita tarik dari titik F ke atas ke batas busur yang sudah ditandai itu. Perlu ada ketelitian dari tegak lurus garis karena bisa mempengaruhi bentuk kubus. Nah, ini sudah lurus. Oke. Kemudian kita ukur GH pada titik F, jangka pada titik F. Sama seperti tadi di copy. Seperti pada gambar. Kemudian kita juga ukur D ke H, di copy lagi. Oke, dari busur-busur yang berpotongan tadi itu kita tarik garis lurus ke batas-batas busur dan ke titik F.
Oke, setelah itu kita sambung dari beberapa busur yang belum ditarik garis lurus. Kita tarik seperti pada gambar. Jangan lupa kita beri garis putus-putus pada sisi yang tidak terlihat. Terus kita namai titik-titik yang belum dinamai, yakni ada A, B, C, E. Nah, inilah hasil dari proyeksi 5:7 pada kubus dengan frontal FGDA, panjang rusuk 6/2 ditambah 2/3 cm dengan sudut simpang 65 derajat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dibahas dalam video ini tidak hanya menjadi tugas, tetapi juga menambah pemahaman dan wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.